Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Ihsan sedang berada di lahan Ihsan. Ini lahan Ihsan yang di sini Ihsan budidaya bunga kol PM 3000 yang kita modal tumasari dengan cabai tangguh F1 yang tepatnya sekarang tanggal 10 bulan Juli 2024. Untuk usia bunga kolnya sekarang tepat 37 HST, dan untuk cabai tangguhnya sekarang tepat 29 HST ya, betul, karena selang 1 minggu teman-teman. Nah, untuk di kesempatan pagi hari ini Ihsan di lahan ini akan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai tangguh dan bunga kol. Ini masuki fase generatif, untuk cabainya juga masuk, bunga kolnya juga masuk di fase generatif. Dan update terakhir memang di lahan ini agak lama ya, sekitar 10 harian kurang lebih, karena di sini Ihsan kemarin fokus kejar tanam yang di bagian sana itu untuk penanaman CMK tangguhnya, karena memang kemarin bibitnya juga sudah sangat tua sekali, bisa 40 HSS lebih teman-teman untuk cabai yang di sana. Jadi untuk proses penanaman Ihsan kejar di sana. Dan untuk yang di lahan ini memang agak perawatannya telat, yang seharusnya sudah dilakukan pemupukan yang keempat pada tanaman bunga kolnya, dan yang ketiga pada tanaman CMK agak telat sekitar 3 hari. Dan ini niatnya akan dilakukan proses penyemprotan terlebih dahulu, dan setelah itu besok kita lakukan penyiangan gulmanya yang sedang dilakukan sama Bamingon. Karena memang kita yang di lahan ini 100 ubin kita tidak pakai plastik mulsa, dan setelah nanti proses penyiangan gulma selesai lalu kita lakukan proses pemupukan. Ini 29 HST, bunga kolnya 37 HST, dan mulai kelihatan ada bakal bunganya. Kita ini nah, mulai kelihatan teman-teman. Ini bisa mungkin sekitaran 10 hari, 10 sampai 15 hari lagi nanti insya Allah bisa kita lakukan proses pemanenan. Mulai kelihatan, dan biar nanti panennya seragam terus bisa besar, nanti kita akan aplikasikan pupuk yang untuk pas di fase generatif tentunya. Dan kita lakukan juga proses penyemprotan untuk fungisida dan insektisidanya teman-teman, karena memang 10 hari kita tidak lakukan proses penyemprotan di lahan ini. Oke, kita racik dulu Bamingon untuk di penyemprotan kali ini. Dan ini yang lahan sebelah yang kita update kemarin, penanaman bunga kolnya ini juga sudah hidup untuk bunga kolnya dan cabainya. Insya Allah nanti kita lakukan proses pemupukan yang selanjutnya. Oke, kita yang pertama, kita untuk fase generatif pupuk yang kita aplikasikan MKP ini untuk cabai bisa, bunga kol bisa, dan hampir semua di tanaman holti bisa kita aplikasikan. Ini
aplikasi di masa generatif. Kalau untuk di cabai untuk melebatkan bunga cabenya, dan untuk di bunga kol juga nanti biar seragam dan bisa besar-besar teman-teman, karena kandungannya dominan fosfat yaitu 50%, ada kandungan kalium sekitar 35%. Ini untuk aplikasi dikasih 3 sendok makan full Bang. Untuk bunga kol, cabai, biasanya juga sering pakai untuk tanaman terong, varia semua. Kalau untuk MKP masuk di semua jenis tanaman. Terus untuk fungisida kita masih pakai fungisida yang sama kemarin, Prokur dengan bahan aktif Simoxanil 20%, fungisida sistemik yang bersifat protektif. Ini untuk bisa untuk mengendalikan busuk daun, terus busuk buah, cacar daun juga bisa kita aplikasi. Seperti biasa kemarin aplikasi untuk tanaman cabai 1 gram per liter air kita aplikasikan 2 sendok makan per tangki 16 liter. Dan inseknya kita aplikasikan ini untuk pencegahan hama ulat, karena kalau bunga kol itu sendiri kalau sudah kelihatan bakal bunganya, itu penting sekali. Yang perlu diperhatikan adalah hama ulatnya. Kalau nanti terserang hama ulat, bunganya rusak, nanti di pedagang atau di pasaran tidak laku teman-teman ya. Nah ini yang paling penting. Kita pakai bahan aktif ganda di merek dagang Fenit. Ada bahan aktif Emamectin benzoat 75 gram per liter dan juga Lufenuron 75 gram per liter. Ini andalan biasa untuk spesialis hama ulat. Dan yang sering biasa katakan adalah untuk pemakaian insektisida Fenit ini dikocok terlebih dahulu teman-teman, biar bahan aktifnya tercampur dengan merata. Ini takarannya ketinggalan, pakai sendok saja Bang. Itu dikasih 2 sendok makan, atau kalau ditakar sekitar 10 mili sampai 15 mili per tangki 16 liter ya, diaplikasikan. Nah ini kalau mau waktu yang tepat, sering Baisan bahas kalau untuk aplikasi pupuk daun atau nutrisi paling bagus kita aplikasi di pagi hari ya, di pagi hari, karena stomata daun terbuka di pagi hari. Kalau untuk fungisida ataupun insektisida atau seperti hama ulat ini paling bagus memang sore hari ya. Cuman kita kembalikan lagi kondisional dengan cuaca. Kalau cuaca mendukung tidak mungkin turun hujan ya, kita aplikasi sore hari bagus. Tapi kalau di aplikasi di pagi hari memang pekerjaan petani bekerja di pagi hari. Tuh nanti diaduk, dilarutkan, dan kita semprotkan merata ke semua bagian tanaman, tadi bawah, atas daun, semua kita aplikasikan. Nah ini yang sering Baisan bahas, MKP, monokalium fosfat ya. Ini kalau dari Pak Tani kayaknya kurang paham Baisan, tapi kandungannya sedikit berbeda dari DGW ini. Kalau Pak Tani kalau tidak salah sekitar 50, kaliumnya yang berbeda sekitar 34%, tapi hampir sama lah, cuman sedikit perbedaan. Kita aplikasikan sama kondisional. Kalau teman-teman di daerah teman-teman semua adanya Pak Tani juga bisa Pak Tani. Kalau ada DGW juga Baisan rekomendasikan bagus. Kalau dari Merauke juga ada. Jadi jangan terpaku merek dagang, pakai yang paling mudah dicari di daerah teman-teman semua. Itu ini seperti itu. MKP ini dikocorkan bisa, disemprotkan bisa. Nah ini memang aplikasi kita semprotkan karena untuk kondisi tidak mendukung, belum kita lakukan proses penyiangan gulma, juga untuk lahannya juga belum kita siram. Karena sebelum dilakukan proses pemupukan, paling bagus langkah awal yaitu tanah posisi di posisi basah, biar nanti memaksimalkan pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman, dan juga untuk menghindari penguapan pupuk yang kita aplikasikan. Kalau posisi tanah kering kurang efektif teman-teman. Nih, kita aplikasikan MKP, fungisida Prokur, bahan aktif Simoxanil
fungisida sistemik. Jadi sering ditanyakan juga sahabat-sahabat petani kalau untuk MKP bisa dicampur dengan fungisida, ini paling bagus fungisida sistemik protektif ini. Juga bisa untuk kita di tanaman bawang merah bisa, cabai bisa, kakao bisa, hampir semua komoditas tanaman horti bisa diaplikasikan teman-teman. Simoxanil, kalau ini andalan Paisan, Fenit di merek dagang Fenit, bahan aktif emamectin benzoat dan dufenuron. Ini di ulat di tanaman cabai, ulat buah, ulat bor, ulat api, insya Allah bisa teratasi. Yang penting tepat aplikasi, tepat dosis, dan tepat waktunya. Kalau hama ulat memang sore paling bagus kita aplikasikan. Oke, itu mudah-mudahan nanti tanamannya, kalau untuk dari segi figur memang bunga kol mantap. Kalau cabai mungkin agak sedikit kalah dari segi pertumbuhan, karena memang biasanya terus terang untuk di teknis budidaya tumpang sari seperti ini biasanya baru pernah, makanya ada yang bunga kol terlebih dahulu, dan yang di bagian sana itu kita aplikasi cabenya dulu, biar nanti untuk perbandingan bagusan mana. Tapi sudah ada gambaran kalau mau tumpang sari seperti ini, kalau memang mau dua-duanya tanaman tumbuh subur, itu cabenya terlebih dahulu teman-teman. Cabai usia 20 sampai 25 HST, bunga kol baru tanam. Insya Allah nanti tanamannya tidak ada yang dalam artian kalah di salah satunya, insya Allah bagus semua. Kalau ini pertumbuhannya memang bagus, cuman ya nanti cabenya agak terganggu. Kalau yang itu mungkin juga kurang sedikit usia cabenya. Kalau usia cabenya masuknya bunga kolnya di usia 25 pasti lebih mantap. Oke, dari sini Pak Mingon kita lakukan semua bagian tanaman. Sekali lagi tepat aplikasi, tepat dosis, dan juga tepat sasaran, itu untuk kunci sukses penyemprotan yang maksimal. Untuk penyemprotan ke semua bagian tanaman, cabai, bunga kol. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Paisan, bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah bisa respon secepatnya. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol like, subscribe, share juga ke media sosial teman-teman semua, agar nanti channel Lisan Petani Muda semakin berkembang, dan tentunya bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman. Dan bagi yang sudah subscribe, Paisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Paisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.